نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kita teruskan kembali kajian tentang akidah Imam Asy-Syafi'i rahimallahu ta'ala. Pada pertemuan yang terakhir kita membahas tentang bagaimana pendapat Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dan juga Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang pelaku dosa besar. Sudah dijelaskan bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat bahwasanya pelaku dosa besar tentunya yang di bawah kesyirikan atau kekufuran, maka tidak mengeluarkan pelakunya dari al-Islam. Dan sudah dijelaskan di antara dalilnya tentang membunuh orang mukmin itu merupakan suatu dosa besar. Namun Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in qa'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma." Apabila kedua kelompok dari kaum mukminin saling berperang, saling menumpahkan darah, maka damaikan di antara keduanya. Ini jelas bahwasanya Allah masih menamakan mereka orang-orang beriman meskipun satu sama lain saling menumpahkan darah. Itu dosa besar namun tidak mengeluarkan dari al-Islam. Demikian pula dosa-dosa besar yang lainnya. Mencuri merupakan dosa besar karena ada hukuman atau sanksi di dunia berupa dipotong tangannya. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaan bima kasaba nakalan minallah. Laki-laki yang mencuri ataupun perempuan, maka potonglah kedua tangannya. Seandainya mencuri yang merupakan dosa besar itu mengeluarkan dari Islam, maka tidak perlu dipotong tangannya. Yang perlu dipotong lehernya kalau dia murtad. Ya. Rasul mengatakan, "Man baddala dinahu faqtuluh." Barang siapa yang merubah agamanya, yang murtad dari Islam, maka penggalah lehernya. Kalau mencuri itu yang merupakan dosa itu merupakan kekufuran, mengeluarkan dari Islam, tidak perlu dipotong tangannya, namun dipotong lehernya. Namun ketika ada syariat berupa al-hudud, dipotong tangan bagi pencuri, maka ini menunjukkan bahwa dosa besar tersebut tidak mengeluarkan pelakunya dari al-Islam. Di sini disebutkan oleh pengarang, walau Asy-Syafi'i rahimahullah bisanadihi an Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Imam Syafi'i rahimahullah meriwayatkan dengan sanadnya dari sahabat Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, kunna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi majlisin. Dahulu kami bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam suatu majelis. Faqala, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, bai'uni ala alla tusyriku billahi syai'an. Bai'atlah diriku untuk kalian tidak berbuat syirik kepada Allah sedikit pun. Di sini baiat pada waktu zaman salafus saleh radhiyallahu anhum itu diberlakukan hanya kepada para pemimpin kaum muslimin, amirul mukminin, al-khulafa. Tidak ada baiat yang ditujukan kepada pemimpin kelompok-kelompok dari kaum muslimin. Yang ada adalah baiat terhadap khalifah atau pemimpin kaum muslimin. Tidak ada baiat terhadap ustadz yang ada di pengajian atau ketua di yayasan atau dan sebagainya. Yang ada hanyalah baiat kaum muslimin kepada al-khulafa ar-rasyidin. Ini yang ada pada zaman salafus saleh. Maka bid'ah yang dilakukan oleh sebagian harakah ketika mereka membaiat pemimpin-pemimpin mereka.
memimpin kelompok-kelompok mereka. Ini adalah suatu hal yang tidak ada contohnya dari zaman para as-salafus saleh radhiyallahu taala anhum. Baiat hanya kepada pemimpin kaum muslimin, di antaranya Rasulullah sallallahu. Di sini disebutkan bahwasanya Rasul mengatakan, baiatlah diriku untuk kalian tidak berbuat syirik kepada Allah sedikit pun. Wa qara alim ayatan. Kemudian Nabi SAW membawakan ayat, yaitu dalam surat Al-Mumtahanah ayat ke-12, yaitu firman Allah, ya ayuhan nabiyyu idza ja'aka mu'minatu yubayyi'naka ala alla yusyrikna billahi shay'a wa la yasrifna wa la yaznina wa la yaqtulna auladahunna wa la ya'tina bi buhtanin yaftarinahu baina aydihinna wa arjulihinna wa la ya'tinaka fi ma'ruf fabayyi'hunna wastaghfir lahunna Allah innallaha ghafurur rahim. Allah berfirman yang artinya, wahai Nabi, apabila datang kepadamu kaum mukminat, perempuan-perempuan yang beriman, kemudian mereka membaiatmu untuk mereka tidak berbuat syirik kepada Allah sedikit pun, dan mereka tidak mencuri, mereka tidak berzina, tidak membunuh anak-anak mereka, dan tidak mendatangkan kedustaan yang dilakukan oleh tangan-tangan apapun kaki-kaki mereka, dan mereka tidak bermaksiat kepadamu dalam hal yang ma'ruf, maka baiatlah mereka dan mohonlah ampun kepada Allah untuk mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini adalah salah satu poin-poin baiatnya para sahabat terutama kaum mukminat kepada Rasulullah SAW. Kemudian setelah itu Rasul bersabda, "Faman waffa minkum fa ajruhu 'ala Allah." Barang siapa yang menepati baiat tersebut, maka pahalanya ada di sisi Allah. Wa man asaba min dzalika shay'an fa uqiba fa huwa kafaratun lahu. Dan barang siapa yang melakukan perbuatan-perbuatan dosa besar tadi, seperti mencuri atau berzina atau membunuh anak-anak mereka, maka kemudian dia diberikan sanksi di dunia berupa hukuman-hukuman di dunia, tentunya yang melakukan adalah pemimpin kaum muslimin atau pemerintah kaum muslimin, maka sanksi yang di dunia tersebut merupakan kafarat, penghapus bagi dosa-dosanya tersebut. Wa man asaba min dzalika shay'an fatarahu Allah alaihi wa huwa ila Allah azza wa jalla. Kemudian Rasul mengatakan, namun barang siapa yang melakukan perbuatan dosa-dosa besar tersebut, kemudian Allah menutupi aibnya, menutupi dosanya tersebut, maka nasibnya itu terserah Allah di akhirat nanti. Kemudian kata Rasul, insya'a ghafara lahu, jika Allah berkehendak Allah akan mengampuni, wa insya'a azabahu, jika Allah mengendaki Allah akan mengazabnya. Intinya pada poin yang terakhir di sini, bahwasanya pelaku dosa besar, meskipun dia tidak mendapatkan sanksi di dunia, namun dia di akhirat itu tergantung kepada kehendak Allah. Artinya apa? Bukan seperti kelompok Al-Khawarij atau kelompok Mu'tazilah yang mengatakan bahwasanya pelaku dosa besar di akhirat kekal di dalam api neraka. Ini suatu yang batil. Ini adalah keyakinan yang salah. Karena Rasul sendiri mengatakan pelaku dosa besar itu di bawah kehendak Allah. Jika Allah mau, Allah mengampuni, dan jika Allah mau, Allah akan mengazabnya. Ada harapan bagi pelaku dosa besar selain syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan tentunya hadis yang sahih yang membantah dengan jelas keyakinan kelompok yang mengatakan pelaku dosa besar kekal di dalam api neraka. Kemudian qala Syafi'i, "Walam asma' fil hududi hadisan abyanu min hadza." Kata Imam Syafi'i rahimahullah, aku belum pernah mendengar suatu hadis tentang masalah sanksi di dunia bagi pelaku dosa besar yang lebih jelas dibandingkan hadis ini. Banyak fawaid sebetulnya dalam hadis ini. Di antaranya tadi tentang bagaimana baiatnya Rasul kepada para sahabat, yang mana paling inti adalah masalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan prioritas utama yang selalu diperangi oleh Rasul sallallahu dan para anbiya sebelum beliau. Kemudian baru dosa besar yang lainnya. Kemudian juga di dalam hadis ini terdapat penjelasan bahwasanya sanksi yang diberikan di dunia berupa tadi potong tangan bagi pencuri atau rajam bagi pezina yang sudah menikah, ini semuanya di akhirat merupakan kafar, penghapus dosa. Insya Allah, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa orang-orang tersebut. Sebagaimana yang terjadi pada zaman Rasul sallallahu
Ketika ada seorang yang dirajam, kemudian ada seorang yang mencacinya, kemudian Rasul mengatakan seandainya tobatnya orang ini dibagikan kepada penduduk kota Madinah akan mencukupinya. Ini merupakan keutamaan bagi orang-orang yang betul-betul mereka ingin bertobat, kemudian dia dirajam. Namun kalau misalnya dia tidak mau dirajam, namun dia ingin bertobat kepada Allah, insya Allah Allah Ghafur Rahim. Allah akan mengampuninya. Sebagaimana dalam hadis tadi Rasul mengatakan, barang siapa yang dia berbuat hal-hal tersebut dari dosa besar, kemudian dia ditutupi dosanya Allah Ta'ala, tidak diketahui oleh manusia, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan apa? Mengapa? Wa ilallah, dia akan dibawa kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bahkan nanti akan disebutkan bahwasanya para sahabat Rasulullah mereka menasihati kepada mereka-mereka yang telah berbuat dosa untuk mereka menutupi aib mereka sendiri. Tidak perlu untuk apa? Datang kepada pemimpin untuk mereka apa? Diberikan atau sanksi ataupun adab di dunia ini berupa hal-hal tersebut. Sebagaimana dalam kisah Rasul SAW, ketika ada seorang perempuan mengaku dia telah berzina, kemudian Rasul SAW mengatakan, pergilah engkau, pulanglah engkau. Ini kata ulama di antara hikmahnya untuk perempuan tersebut bertobat kepada Allah antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cukup sudah kalau orang itu betul-betul bertobat, cukup meskipun tanpa apa diberikan sanksi di dunia ini. Karena kata ulama Rasulullah SAW ketika menyuruh orang tersebut untuk pergi, tujuannya agar orang tersebut menutupi aibnya, untuk orang tersebut bertobat antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Namun ketika si perempuan tersebut bersikeras untuk dia diberikan sanksi di dunia ini, maka Rasul pun merajam perempuan tersebut. Namun pertama kali Rasulullah SAW tidak langsung dirajam. Inilah Islam, inilah rahmat Islam. Tidak sedikit-sedikit rajam, potong tangan, kisah tidak. Ada tahapan-tahapannya. Tidak seperti yang dibayangkan oleh sebagian orang tentang bagaimana Islam katanya kejam. Tidak, Islam adalah rahmatan lil alamin. Qala Syafi'i, kemudian Imam Syafi'i mengatakan wa qad ruwiya ani Nabi sallallahu annahu qala, diriwayatkan dari Nabi sallallahu bahwasanya Nabi bersabda, wa ma yudrika la'allal hududa nazala kafaratan lil dzunub. Tidakkah engkau tahu bahwasanya al-hudud, sanksi-sanksi tadi al-hudud itu sanksi yang diberikan oleh pemerintah kaum muslimin terhadap dosa-dosa besar yang telah ditentukan atau sanksinya bagi pelaku dosa besar tersebut. Seperti tadi, orang yang membunuh dikisos, orang yang mencuri dipotong tangannya, kemudian juga orang yang berzina dan dia sudah menikah dirajam, orang yang belum menikah kemudian berzina dia dicambuk 100 kali. Ini namanya al-hudud, yaitu sanksi-sanksi yang sudah ditetapkan oleh Al-Quran Karim. Berapa jumlahnya? Ini adalah namanya al-hudud. Ada lagi yang namanya at-ta'zir. At-ta'zir adalah sanksi yang diberikan oleh pemerintah atau pemimpin kaum muslimin yang belum ada ketetapannya di dalam Al-Quran Karim. Maka ini kembali kepada ijtihadnya para ulama dan para al-umara. Jadi istilahnya ada dua, ada namanya al-hudud dan ada pula at-ta'zir. Al-hudud ini yang sudah ditetapkan secara nas di dalam Al-Quran atau dalam hadis Rasulullah SAW tentang sanksi bagi pelaku dosa besar. Adapun yang kedua at-ta'zir. At-ta'zir adalah sanksi yang diberikan oleh pemimpin kaum muslimin sesuai dengan ijtihadnya yang mana belum ada ketetapannya di dalam Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah SAW. Dan itu kembali kepada ijtihadnya mereka. Kata Imam Syafi'i di sini bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, tidakkah engkau tahu bahwasanya al-hudud, sanksi-sanksi tersebut merupakan penghapus bagi dosa-dosa manusia. Dari sini kita mengetahui bahwasanya al-hudud tersebut merupakan penjelasan bahwasanya pelakunya tidak keluar dari Islam. Seperti tadi potong tangan, kalau seandainya pencuri itu murtad, dosa besar tersebut mengeluarkan dari Islam, tidak perlu potong tangan, namun potong leher, dibunuh. Kata Rasulullah sekali lagi, man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang merubah agamanya, maka bunuhlah dia. Sekali lagi, yang melakukannya adalah pemimpin kaum muslimin. Karena itu yang dicontohkan oleh para sahabat Rasulullah SAW yang memberikan sanksi adalah pemimpin kaum muslimin, bukan sembarang orang. Kemudian kata Imam Syafi'i, wa huwa yusbihu hadza wa huwa abyanu minhu. Dan hadis ini menyerupai apa yang telah disebutkan tadi tentang masalah al-hudud. Wa qarruya an Rasulullah SAW hadisun ma'rufun indana wa huwa ghairu muttasil isnad fi ma'arifu.
Dan diriwayatkan juga dari Rasulullah SAW sebuah hadis yang ma'ruf, yang terkenal menurut kami, namun dia tidak bersambung riwayatnya sesuai dengan apa yang aku ketahui. Wa huwa anna Rasulullah SAW qala, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, man asaba minkum min hadhil qadhurat syai'an falyastatir bi sitrillah. Barang siapa yang melakukan dosa-dosa besar tadi, kemudian hendaklah dia menutupi aibnya sendiri. Falyastatir bi sitrillah, hendaklah dia menutupi aibnya tersebut. Fa innahu man yubdilana fathatahu nukim alaihi kitab Allah azza wa jalla. Karena barang siapa yang dia menunjukkan tentang perbuatan dosa yang tersebut, maka kami akan menegakkan hukum Al-Quran, yaitu dengan mengadakan al-hudud tersebut. Ini kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kemudian kata Imam Syafi'i pula, waruya an Abu Bakrin amara rajulan fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam asaba haddan bil istitar. Diriwayatkan bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq pernah memerintahkan seseorang yang mana ketika itu dia berbuat dosa besar yang selayaknya sebetulnya dia ditegakkan al-hudud di zaman Nabi SAW, namun Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memerintahkan dia untuk menutupi aibnya. Tidak langsung dirajam atau diumumkan untuk dirajam, tidak. Ini rahmatul lil alamin, di surah itu bertobat antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah Ghafurur Rahim. Man taba taballahu alaihi. Barang siapa yang bertobat, Allah akan menerima tobatnya bagaimanapun besarnya dosa tersebut, sebelum nyawa di kerongkongan, sebelum ajal menjemputnya, dan sebelum matahari terbit dari arah barat. Kemudian kata Imam Syafi'i, wa anna Umar amara bihi, demikian pula dengan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, memerintahkan orang yang berbuat dosa besar tersebut untuk dia bertobat. Sebelum diumumkan ke hadapan masyarakat umum, kemudian ditegakkan al-hudud. Ini adalah ucapan Rasulullah SAW, perbuatan atau perintah Abu Bakar Siddiq dan juga Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Wa hadha haditsun sahihun anhuma, dan apa yang diceritakan dari sahih dari keduanya, dari Abu Bakar dan Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Qala Syafi'i, berkata Imam Syafi'i rahimahullah, wa nahnu nuhibbu liman aqabal hadda am yastatira. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, kami menyukai bagi orang-orang yang telah berbuat dosa besar tersebut untuk dia menutupi aibnya sendiri. Bukan malah senang manusia untuk orang tersebut dia adakan hukuman cambuk atau rajam dan sebagainya. Tidak seperti itu Islam. Imam Syafi'i mengatakan, kami suka bagi orang-orang yang tertimpa dosa-dosa besar tersebut untuk dia menutupi aibnya. Wa an yattaqiyallahu azza wa jalla, dan untuk dia bertakwa kepada Allah azza wa jalla. Wa la ya'udu li ma'siyatillah, dan tidak kembali kepada maksiat kepada Allah. Fa inna Allah azza wa jalla yaqbalu taubata an ibadi, karena Allah menerima taubat dari hamba-hambanya. Tidak senang malahan kalau ada orang itu dirajam. Tidak senang kalau orang itu menutupi aibnya sendiri. Ini salah. Justru biarkan orang itu bertobat antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan dicari-cari aib. Rasul mengatakan, barang siapa yang mencari-cari aib saudaranya, maka Allah akan mengumumkan aibnya. Meskipun dia melakukan di dalam rumahnya sendiri. Ini adalah Islam. Kemudian wasu'ila rahimallah anil muslim yaktubu ilal musyrikin min ahlil harbi bi anal muslimin yuriduna waswahum au bil awrati min awratihim. Wa hal yahillu dzalika damuhu wa yakunu fi dzalika dilalatun ala mumalaatil musyrikin. Pernah Imam Syafi'i rahimahullah ditanya tentang seorang muslim yang dia membocorkan rahasia kaum muslimin kepada kaum musyrikin yang merupakan ahli harbi, yang mereka merupakan orang-orang yang memerangi kaum muslimin. Membocorkan rahasia bahwasanya kaum muslimin ingin untuk menyerang mereka atau menunjukkan kepada kaum musyrikin tentang aib atau auratnya kaum muslimin. Sekali lagi pertanyaannya, Imam Syafi'i pernah ditanya bagaimana hukumnya seorang muslim yang membocorkan rahasia kaum muslimin atau negara kaum muslimin kepada orang-orang musyrikin yang merupakan ahli harbi, yang mereka memerangi kaum muslimin, membocorkan bahwasanya kaum muslimin akan menyerang mereka, akan memerangi mereka.
atau mengabarkan tentang auratnya kaum muslimin. Hal yahilu dzalika damu, apakah orang tersebut halal darahnya? Atau orang itu kafir? Wa yakun fi dzalika dilatun ala mumala'atil musyrikin. Ataukah hal itu menunjukkan bahwasanya orang tersebut telah berloyalitas kepada kaum musyrikin. Dan sekali lagi ini permasalahan yang sangat penting terutama bagi para teroris. Ya, insya Allah kalau mereka membaca ucapan Imam Syafi'i ini, kalau mereka punya hati yang masih sehat, insya Allah mereka akan kembali kepada al-haq. Ya, karena mereka sedikit-sedikit kafir. Yang punya hubungan dengan orang kafir. Ya, yang negara memiliki hubungan diplomasi dengan orang kafir. Mudah untuk kafir mengkafirkan. Kita lihat bagaimana Imam Syafi'i rahimahullah. Hukuman bagi orang yang membocorkan rahasia kaum muslimin. Kalau menurut para teroris, murtad, kafir, disembelih dan sebagainya. Namun apa ucapan ulama? Ya, ini bedanya ulama dengan juhala. Kata Imam Syafi'i, wajib rahimahullah. Imam Syafi'i menjawab, la yahillu damun man sabata lahu hurmatul Islam. Tidak halal, artinya diharamkan darah orang-orang yang telah tetap keislamannya. Illa an yaqtula, kecuali kalau orang itu membunuh kaum mukminin atau membunuh orang mukmin. Artinya dikisah. Au yazni ba'da ihsan, atau orang tersebut berzina dan sedangkan dia sudah menikah. Au yakfur kufran bayyinan ba'da imanin, atau dia kufur dengan kekufuran yang nyata setelah keimanan. Syaratnya apa? Kufur yang nyata, bukan yang sama-sama. Ya tentunya sesuai dengan dalilnya. Summa yasbut ala kufri, kemudian dia tetap di atas kekafirannya. Maka boleh untuk dibunuh. Namun sekali lagi yang membunuh adalah pemimpin kaum muslimin. Bukan semena-mena kemudian berbuat seenaknya, mengebong sana mengebong sini tanpa adanya perintah dari pemimpin kaum muslimin. Kemudian kata Imam Syafi'i rahimahullah, wa laysat dilalatu ala aurati muslimin wala ta'yidi kafirin bi an yahdara annal muslimina yuriduna minhu dzarratan liyahdaraha aw yataqaddam fi nikayatil muslimin bi kufrin bayyinin. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, membocorkan rahasia ya, orang muslimin atau menunjukkan aurat kaum muslimin kepada orang-orang musyrikin atau membantu orang kafir ya, dengan membocorkan rahasia bahwa kaum muslimin ingin untuk memerangi mereka agar mereka untuk berhati-hati dari kaum muslimin, maka kata beliau, laisa bi kufrin bayyinin, bukan kekufuran yang nyata. Tidak mudah mengatakan perbuatan ini kufur. Karena ini adalah syariat Allah Subhanahu wa taala, ini adalah agama, bukan pendapat orang. Oleh karena itulah Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, al-kufru haqqullahi tsumma rasulihi bin nafsi yasbutu la bi qauli fulan. Kekufuran mengatakan ini perbuatan kufur atau bukan, ini adalah hak Allah dan Rasulnya. Dengan nas, dengan dalil, yasbutu ditetapkan, bukan dengan pendapat si fulan atau si Allah. Man kana rabbul alamin qad kafarahu fadzaka bil kufran. Maka barang siapa yang dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya, itulah yang dikatakan orang kafir. Bukan pendapat-pendapat. Di sini Imam Syafi'i akan membawakan dalilnya. Imam Syafi'i tidak hanya berpendapat dengan pendapat beliau, namun beliau akan membawakan dalilnya. Seperti ini kejadiannya, bukan menunjukkan kekafiran. Ini beda dengan sebagian kelompok al-Khawarij atau para teroris yang mujabah menuding si fulan kafir, murtad dan seterusnya dengan tanpa adanya penjelasan dari para ulama. Seperti yang sudah sering kita sampaikan tentang masalah berhukum dengan selain hukum Allah. Kalau kita lihat sejak zaman para sahabat, Abdullah bin Abbas sampai zaman sekarang ulama Ahlussunnah sepakat ada perinciannya. Tidak secara mutlak langsung dikatakan kafir murtad. Ada perincian. Abdullah bin Abbas mengatakan kufrun duna kufrin. Kekafiran yang tidak mengeluarkan dari Islam. Kufur kecil. Namun mereka mengatakan dengan mentakwil, itu tidak sahih. Atau dengan alasan-alasan yang lainnya. Karena apa? Karena tidak sesuai dengan keyakinan mereka. Tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Itu keyakinan mereka. Kalau mereka lakukan bertentangan dengan ucapan para salaf, mereka berusaha untuk lari darinya, mengatakan tidak sahih, takwil dan sebagainya. Ini kebiasaan alil bidah yang mencari-cari apa yang cocok dengan hawa nafsu mereka.
Ini adalah metodenya al-bidah. Berkeyakinan dahulu, baru mencari dalil. Kalau bertentangan dengan dalil, dalilnya disingkirkan. Dengan segala cara. Ahlussunnah tidak. Ahlussunnah belajar dahulu, baru berkeyakinan. Belajar dari dahulu, baru berkeyakinan. Bukan berkeyakinan, kemudian mencari dalil. Kalau ketemu dengan dalil yang bertentangan, ditakwilkan kemana-mana. Ini bukan metode Ahlussunnah wal Jamaah. Di sini masalah orang itu membocorkan rahasia kaum muslimin kepada orang kafir atau membantu orang kafir tidak secara mutlak dikatakan murtad dari Islam. Ya. Seperti yang terjadi ketika sebagian negara Islam mendatangkan tentara orang-orang kafir misalnya untuk menjaga negaranya dari rombongan atau dari orang-orang yang menginginkan kerusakan di dalamnya. Langsung dikatakan kafir, mudah untuk kafir mengkafirkan. Padahal ini pembahasan para ulama, bukan orang-orang yang jahil terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Qurtubi rahimahullah mengatakan, babul takfir, babul khatir. Pembahasan masalah kafir mengkafirkan ini bahasan yang sangat berbahaya. Babul takfir, babul khatir. Jama'ari kasirun minan nas fasaqatu. Kata Imam Qurtubi, banyak orang yang lancang berbicara masalah takfir ini, maka mereka pun jatuh ke dalam kebinasaan. Wa tawaqqafal fuhul fasalimu. Namun para ulama mereka berhati-hati. Bahkan mereka tawakuf, tidak mau berpendapat tentang masalah kafir mengkafirkan. Ini masalah yang sangat berat. Ulama saya tawakuf. Wa tawaqqafal fuhul fasalimu, mereka pun selamat dari dosa. Wala na'dilu bisalamati syai'a. Dan kata Imam Qurtubi, tidak ada sesuatu yang serupa dengan keselamatan dalam masalah ini. Kemudian summa awradat dalil ala dzalik. Kemudian Imam Syafi'i membawakan dalil bahwasanya membantu orang kafir dalam hal seperti ini atau membocorkan rahasia kaum muslim kepada orang-orang kafir tidak langsung mengkafirkan pelakunya. Summa awradat dalil ala dzalik. Kemudian Imam Syafi'i membawakan dalil huwa haditsu Ali radhiyallahu anhu, yaitu hadis yang dibawakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau Ali bin Abi Thalib mengatakan, ba'atsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini artinya adalah Sahih Bukhari. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengutus kami, ana wal Miqdad wa Zubair. Kami pernah diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa itu? Yaitu Ali bin Abi Thalib, Al-Miqdad, kemudian Az-Zubair. Faqala, kemudian Rasul mengatakan, intaliku hatta ta'tu raudatat sakhir. Pergilah kalian sampai kalian datang ke sebuah tempat yang bernama Raudatus Sakh. Fa inna biha zaghinatan. Karena di situ ada seorang wanita. Di sini Rasulullah SAW tidak tahu yang gaib. Rasul diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kejadian ini. Ada seorang perempuan yang berada di tempat yang bernama Raudatus Sakh. Maha kitab. Dia membawa sebuah rahasia atau surat rahasia. Fa kharajna tu'adi bina khairuna. Kami pun keluar pergi dengan cepat dibawa oleh kuda-kuda kami. Fa idza nahnu bidza'ina. Kami pun berjumpa dengan sang perempuan tersebut. Fa qulna laha. Kami pun berkata kepada perempuan itu, akhrijil kitab, akhrijil kitab. Keluarkan kitab atau rahasia atau surat rahasia. Faqalat ma ma'i kitab. Perempuan itu menjawab, aku tidak bawa sebuah kitab atau surat rahasia. Faqulna, kami pun mengatakan lagi, la tukhrijannal kitab aw la tuqiyannas siyam. Keluarkan surat rahasia itu atau engkau menelanjangi dirimu sendiri. Fa akhrajathu min ifatiha. Kemudian sang perempuan tersebut mengambil surat rahasia itu dari gulungan rambutnya. Fa'ataina bihi Rasulullah SAW. Kami pun datang kembali kepada Rasulullah SAW dengan membawa surat rahasia itu. Fa'idha fihi. Di dalamnya, dalam surat rahasia tersebut ada tulisan min Hatib ibni Abi Balta'ah ila nasir minal musyrikin. Dari Hatib bin Abi Balta'ah, orang sahabat Rasulullah SAW. Ditujukan kepada kaum musyrikin di Mekah. Miman di Mekah. Yukhbiru bi ba'di amin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu isi surat tersebut membocorkan rahasia Rasulullah SAW yang ingin melakukan penyerangan kepada kota Mekah yang dibawa kepemimpinan orang-orang musyrikin. Dilakukan oleh siapa? Hatib bin Abi Balta'ah. Kemudian Rasul pun mengatakan, mahadaya Hatib. Rasul pun menegur, menasihati
bertanya kepada Hatib bin Abi Balta, tidak langsung dikatakan engkau kafir, murtad, atau ditegakkan hukuman. Tidak. Ini bukan Islam. Ada aturannya, ada tahapan-tahapannya. Mahada ya Hatib. Apa yang kau lakukan ini wahai Hatib? Qala la ta'jal alayya ya Rasulullah. Ya Rasulullah, jangan gegabah dahulu ya Rasulullah. Jangan tergesa-gesa ya Rasulullah. Ini kuntu imra'an mulsaqan fi Quraisy. Aku ada seseorang yang punya ikatan dengan orang-orang Quraisy. Walam akun min anfusiya, dan aku bukan termasuk orang-orang Quraisy tersebut. Wa kana man ma'aka minal muhajirin lahum qarabatun yahmuna biha qarabatuhum atau qarabatihim. Orang-orang muhajirin yang mereka telah berhijrah ke kota Madinah, mereka itu masih punya kerabat di kota Mekah yang bisa melindungi mereka, melindungi orang-orang muhajirin. Walam yakun li bimakkah qarabah, sedangkan aku tidak punya kerabat di kota Mekah. Fa asbabtu idza infatani dzalik an astaghfira innahum yajad. Maka aku ingin untuk apa? Menanamkan jasa kepada mereka sehingga mereka pun akan apa? Menolongku. Wallahi ma fa'altuhu syakkan fi dini. Kata Hatib bin Abi Balta, ya demi Allah, aku tidak melakukannya karena ragu terhadap agama, terhadap Islam ini. Aku tidak ragu sama sekali. Wala ridha bi kufrin ba'da Islam. Aku pun tidak ridha dengan apa? Kekufuran ini. Setelah apa? Al-Islam. Ini adalah alasan Hatib bin Abi Balta kenapa beliau membocorkan rahasia kaum muslimin kepada orang-orang musyrikin. Beliau beralasan ini adalah urusan dunia. Ini adalah apa? Urusan beliau ingin menjadikan mereka sebagai tameng nantinya. Karena beliau tidak punya kerabat di kota Makkah. Bukan karena apa? Ridho terhadap kaum musyrikin, bukan ragu terhadap Islam. Dari sinilah para ulama mengatakan bahwasanya nanti akan kita bahas juga dan terperinci masalah loyalitas. Dan ini yang suka didengungkan oleh orang-orang al-Khawarij atau para teroris yang ada sekarang ini, yaitu masalah apa? Wala wal bara. Sedikit-sedikit apa? Wala wal bara. Kalau ada hubungan sedikit dengan orang kafir, berarti orang itu tidak berwala kepada orang kafir, maka dia kafir. Terkadang mereka lupa dengan diri mereka sendiri telah berwala dengan orang-orang kafir. Maka kadang apa terjadi tanafus terhadap diri mereka. Berapa hari yang lalu sempat saya dapat buletin mereka, itu ada fatwa ulama mereka mengatakan haram untuk memakai tanggal Masehi. Ya. Haram kata mereka. Ini termasuk wala kepada orang kafir. Dibawakan bahwasannya sang ustadz memberikan tausiah pada tanggal berapa Desember di 2011. Ya. Atas dan bawah bertentangan. Ini kan yang sangat menyedihkan dan sekaligus apa? Membuat tertawa orang-orang yang berakal. Demikian pula pernah kita dapatkan. Mereka mengatakan negara kita ini negara kafir. Ya. Menteri-menterinya kafir. Ya. Kemudian kementeriannya juga kafir. Yang berhubungan dengan mereka juga kafir. Di atas ditulis buletin ini dikeluarkan oleh yayasan Fulan dengan rekomendasi dari Kementerian Hukum dan HAM. Lupa bahwa mereka mengkafirkan mereka sendiri. Dan inilah kejadian yang ada di tengah-tengah kaum muslim. Suatu hal yang sangat menyedihkan dan juga terkadang membuat tertawa orang-orang yang berakal. Di sini Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan bahwasanya hukum orang tersebut tidak kafir, sebagaimana Rasulullah SAW tidak mengkafirkan Hatib bin Abi Balta radhiyallahu ta'ala anhu. Karena apa? Beliau tidak ridho dengan al-isyirk. Dan beliau tetap dalam apa? Dalam Islam. Faqala Rasulullah SAW. Kemudian Rasul mengatakan, innahu qad shadaq. Kata Rasulullah, dia benar. Karena Rasulullah SAW dibawahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ucapannya jujur. Alasannya bukan karena dia ridho terhadap kaum musyrikin, bukan karena dia ragu dengan Islam, namun karena urusan apa? Urusan dunia, masalah hubungan apa? Ikatan dengan orang-orang musyrikin dalam urusan dunia. Faqala Umar, ya Rasulullah, da'ni adribunuka hadzal munafiq. Umar berkata, dengan kecemburuannya terhadap Islam, beliau mengatakan, ya Rasulullah, biarkan diriku untuk menggal leher orang munafik ini. Kemudian Rasulullah SAW pun meluruskan ucapan Umar berkata, seraya mengatakan, innahu qad syahida badran. Hatib bin Abi Balta, dia pernah ikut perang Badar. Dia termasuk yang pernah ikut perang Badar.
Wa ma yudrika la'alla Allah azza wa jalla qad ittala 'ala ahli Badr. Tidakkah kau tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui apa yang ada di dalam diri orang yang ikut perang Badar. Faqala, kemudian Allah mengatakan, "I'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum." Allah mengatakan kepada para pengikut perang Badar, "Berbuatlah sekehendak kalian, aku telah mengampuni dosa-dosa kalian." Kemudian turunlah ayat dalam surat Al-Mumtahanah yang pertama, yaitu firman Allah, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu aduwwi wa aduwwakum awliya." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan musuhku dan musuh kalian sebagai pelindung-pelindung. Di sini kata para ulama ada perincian masalah wala wal bara. Tidak sedikit-sedikit wala perang kafir. Barang siapa wala atau berloyalitas kepada orang kafir maka dia kafir. Ini kaidah bukan dari ahli sunnah wal jamaah. Ada perinciannya. Al-muwalat itu kata ulama ada 3. Al-muwalat yaitu berloyalitas kepada orang kafir ada 3 macam. Yang pertama, berloyalitas kepada orang kafir karena urusan dunia. Cinta kepada orang kafir karena dunianya, bukan karena agama. Ini merupakan sesuatu yang diharamkan, kefasikan. Namun tidak sampai kepada apa? Kemurtadan, sebagaimana perbuatan Hatib bin Abi Balta'a radhiyallahu taala. Ini sesuatu yang salah, namun tidak dijadikan sebagai apa? Hal yang mengeluarkan seorang dari Islam. Ini namanya loyal muwalat karena urusan dunia. Ada seorang yang terkadang sangat ekstrim. Misalnya ada seorang muslim, dia menggandrungi seorang artis kafir misalnya. Dikatakan, orang ini berwala kepada orang kafir. Artinya apa? Kafir juga, murtad. Tidak. Itu suatu kefasikan. Namun tidak sampai apa mengeluarkan dari Islam. Yang kedua, berloyalitas kepada orang kafir karena agamanya. Ini yang menjadikan orang itu murtad dari Islam, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Syiah. Qatalahumullah, kata Syekh Islam Taimiyah rahimahullah, ketika terjadi peperangan antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir, mereka banyak di barisan orang-orang kafir. Karena apa? Mereka benci dengan Islam, benci dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Karena agama mereka sama dengan agama Yahudi. Maka ini yang menjadikan apa? Orang itu murtad dari Al-Islam. Jadi kalau walanya karena ridho dengan agama orang kafir, maka ini yang menjadikan orang itu murtad dari agama Allah. Dan ini yang ditafsirkan oleh para ulama. Ketika Allah berfirman misalnya, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya, ba'duhum awliya'u ba'din, wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum." Allah berfirman, "Ya wahai orang beriman, janganlah kalian menjadikan orang Yahudi dan orang Nasara sebagai pelindung-pelindung kalian. Sebagian mereka adalah pelindung bagi sebagian yang lain. Dan barang siapa yang yatawallahum, berwala kepada mereka, maka dia bagian daripada orang-orang kafir tersebut." Ini yang banyak dipakai oleh orang khawarij atau para teroris untuk mengkafirkan saudaranya sendiri. Sedikit-sedikit apa? "Wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum." Maka dia kafir. Padahal kalau kita lihat tafsir Imam At-Tabari rahimahullah taala, yang dimaksud wa man yatawallahu minhum, barang siapa berwala kepada mereka, ai radiya bi ini, yang ridho kepada agama orang kafir, baru dia dikatakan kafir. Namun kalau hanya ridho karena dunia, bukan masalah apa? Kafir mengkafirkan. Sebagaimana kita Hatib bin Balta'a tidak langsung apa? Dimutlakkan kafir murtad dari Islam. Wala wal bara, tidak tahu apa arti wala wal bara itu. Apa maknanya? Wa may yatawallahu minkum fa innahu min, sembarangan menggunakan ayat untuk mengkafirkan kaum muslimin. Kemudian yang ketiga di antara bentuk mualah, yang pertama tadi mualah karena urusan dunia, ini hukumnya kefasikan. Yang kedua mualah karena urusan agama, ridho dengan agama orang kafir, ini bisa menjadikan orang itu murtad, meskipun sekali lagi harus dinasihati, ditegakkan hujjah dulu. Bisa jadi dia tidak tahu tentang agama ini. Ada iqamatul hujjah. Kemudian yang ketiga, berwala berloyalitas kepada orang kafir karena dipaksa oleh orang kafir. Karena dalam keadaan lemah dia dipaksa orang kafir, maka hukumnya dibolehkan selama hatinya mutmainnun bil iman. Allah berfirman, "Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman." Barang siapa yang kufur
setelah keimanannya. Man kafara billah, barang siapa yang kafir kepada Allah setelah keimanannya, illa man ukriha, kecuali orang yang dipaksa sedangkan hatinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hukumnya orang itu dibolehkan untuk berloyal kepada orang kafir, namun zahirnya saja. Hatinya tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dalam ayat yang lain surat Al-Imran, Allah berfirman, la yattakhidul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunillah atau min dunil mu'minin. Wa may yaf'al dzalika falaysa minallahi fi syai' illa an tattaqu minhum tuqa. Tidak selayaknya bagi orang beriman untuk menjadikan orang kafir sebagai wali-wali mereka selain orang yang beriman. Barang siapa melakukan hal tersebut, maka dia di luar penjagaan Allah Subhanahu wa taala, illa antat takum minhum tuqa, kecuali kalau kalian takut kepada kejelekan mereka. Maka seorang harus teliti dalam masalah seperti ini. Ketika misalnya ada suatu negara Islam, dia berhubungan dengan negara kafir, jangan langsung katakan kafir, jangan dikatakan murtad dan sebagainya pemimpin. Karena bisa jadi illa antat takum minhum tuqa, karena takut. Karena kejelekan orang kafir tersebut telah merajalela, maka adanya hal-hal tersebut tidak bisa dibayangkan dengan benak kita. Maka seorang muslim harus waspada dalam masalah kafir mengkafirkan. Tidak bisa dikatakan amal atau dosa besar dikatakan kafir murtad dari Islam, tidak sembarang. Ini Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan sekali lagi, membantu orang kafir dalam urusan seperti dalam urusan dunia tidak langsung dikatakan orang itu murtad dari agama Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ucapan para ulama yang sangat berbeda dengan ucapan para al-juhala. Kemudian wal khulasatu anna Syafi'i rahimahullah yara anna murtakibal kabirati la yakhruju minal islami bi dzambi. Kesimpulannya bahwasanya Imam Syafi'i rahimahullah berpendapat bahwasanya pelaku dosa besar tidak keluar dari Islam karena dosanya tersebut. Wa annahu in taba taballahu alaihi, dan kalau orang itu mau bertobat kepada Allah antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala meskipun tidak diberikan sanksi, Allah akan menerima taubatnya. Wa in uqima 'alil haddu fa huwa kafarun lahu. Namun jika di dunia ini didekatkan haddu, didekatkan sanksi, maka itu merupakan kafarah penghapus bagi dosa-dosanya. Wa in mata musirran 'ala dzambihi fa huwa ila Allah in sa'a ghafara lahu wa in sa'azabahu. Dan jika dia mati dalam keadaan belum bertobat dari dosa-dosa besarnya tersebut, maka nasibnya di akhirat itu di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa dipastikan orang itu kekal dalam api neraka. Pasti orang itu diazab, tidak mesti. Bisa jadi orang itu punya kebaikan-kebaikan yang bisa menghapuskan dosa-dosa yang tersebut. Maka dikatakan oleh Ahlussunnah, maka jika Allah berkehendak Allah akan mengampuninya, dan jika Allah berkehendak Allah akan mengazabnya. Wala yakhludu finnar, namun kaidahnya selama dia masih muslim tidak keluar dari Islam, meskipun dia banyak menumpuk dosa-dosa besar, dia tidak kekal dalam api neraka. Karena tidak akan mungkin sama antara orang kafir dengan orang mukmin. Bagaimanapun keadaan orang mukmin, orang kafir, orang musyrik kekal dalam api neraka. Namun orang mukmin, bagaimanapun dosanya, pasti dia akan masuk ke dalam surga Allah cepat ataupun lambat. Sebagaimana Allah berfirman, Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, namun Allah masih mengampuni dosa selain syirik bagi yang dia kehendaki. Tidak semuanya, namun bagi yang dia kehendaki. Artinya sebagian pelaku dosa besar adalah yang langsung diampuni Allah Ta'ala dan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan tentang keutamaan tauhid dan menunjukkan bahayanya syirik. Tidak bisa ditoleransi masalah kesyirikan, karena ini membuat orang kekal di dalam api neraka. Makanya prioritas dakwah para anbiya wa rasul memerangi kesyirikan, syirik dalam masalah al-uluhiyah, penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini yang selalu diperang oleh para al-anbiya, karena bahayanya sangat besar. Orang itu kekal dalam api neraka kalau dia tidak bertobat sebelum meninggal dunia. Sekali lagi, ini adalah akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah, pelaku dosa besar tidak kekal di dalam api neraka dan dia tidak murtad dari al-Islam.
Sekarang dibahas yang kedua. Hukmu tarikis salati amdan min ghairi juhudin liwujubiha. Bagaimana hukum orang yang meninggalkan salat wajib secara sengaja meskipun dia masih meyakini tentang kewajibannya? Apa hukum orang tersebut? Ini ikhtilafal ulama fi hadhihi mas'alah ala qaulain. Ulama Ahlussunnah di dalam masalah ini, khusus masalah salat, mereka berselisih pendapat. Ada dua pendapat ulama Ahlussunnah. Apakah pelaku atau yang meninggalkan salat wajib tersebut kafir murtad dari Islam, ataukah orang itu masih muslim namun kurang imannya? Ini ada khilaf antara para ulama, antara ulama Ahlussunnah itu sendiri. Dan dari sini pula kita sudah saya pernah sampaikan kalau perselisihan itu antara ulama Ahlussunnah dan mereka memiliki dalil yang sangat kuat masing-masing, maka tidak bisa dijadikan sebagai bahan untuk perpecahan. Ini masalah ijtihadiyah. Dan kata para ulama di antara adab orang belajar ilmu agama yaitu rahabatus sadr indal khilaf al-ijtihadi, yaitu lapang dada di dalam masalah khilaf perselisihan ijtihadnya para ulama. Karena di ijtihadnya para ulama, bukan orang-orang penolak. Kalau mereka ini jelas-jelas tidak perlu kita untuk menggubrisnya. Yang perlu untuk dipegang adalah ucapan para ulama mujtahidin dalam hal-hal seperti ini. Al-qaul awal, pendapat yang pertama, kafara ashabu hadzal qaul tarika shalah amdan. Pendapat pertama yaitu yang mengatakan bahwasanya pelaku yang meninggalkan salat secara sengaja itu kafir murtad dari Islam. Wa aujabu qatlahu, dan mereka mewajibkan untuk orang itu dibunuh. Wa qalu yuqtal, mereka mengatakan dibunuh. Kama yuqtal al-murtad, sebagaimana bunuhnya orang yang murtad. Ini pendapat pertama mengatakan orang itu murtad dari Islam kalau meninggalkan salat yang wajib. Wa hadzal qaulu marwiyun 'anil Imam Ahmad wa yuqtal kama yuqtal al-murtad. Ucapan ini diriwayatkan dari Imam Ahmad dan beliau berpendapat orang itu dibunuh sebagaimana dibunuhnya orang yang murtad. Wa hadza qaulu Sa'id bin Jubair. Ini juga pendapatnya seorang tabi'in yang bernama Sa'id bin Jubair, wa Amir Asy-Sya'bi, wa Ibrahim An-Nakhai, wa Abi Amr Al-Auza'i, wa Ayyub As-Sakhtiyani, wa Abdullah bin Mubarak, wa Ishaq bin Rahawai, wa Abdul Malik bin Habib bin Al-Malikiyah. Ini ucapan-ucapan para ulama setelah terdahulu juga. Wa adul wajhain di mazhab Syafi'i. Dan ini juga salah satu ucapannya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya dua pendapat. Namun pendapat yang masyhur yaitu pendapat yang kedua, beliau tidak mengkafirkan. Namun ada riwayat dari beliau mengkafirkan. Wa hakahu Tahawi an Syafi'i nafsihi. Dan Imam Tahawi meriwayatkan dari Imam Syafi'i sendiri. Wa hakahu Abu Muhammad bin Hazm an Umar bin Khattab. Ibn Hazm rahimahullah ta'ala meriwayatkan ini adalah pendapat Umar bin Khattab, ucapannya Mu'adz bin Jabal, ucapannya Abdurrahman bin Auf, pendapatnya Abu Hurairah, dan selain mereka dari para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini sekelompok ulama dari kalangan sahabat tabi'in, dan setelah mereka berpendapat orang yang meninggalkan salat yang wajib hukumnya murtad dari Islam, berhak untuk dibunuh oleh pemimpin kaum muslimin. Kemudian dikatakan di sini wasadal ashabu hadzal qaul bi adillatin al-kitab wa sunnah wa ijma' sahabat. Pendapat pertama atau yang memiliki pendapat pertama ini mereka berdalil dengan Al-Qur'an dan sunnah dan juga ijma'nya para sahabat. Meskipun kalau dikatakan ijma' juga tidak benar, namun ucapan sebagian para sahabat. Banyak yang mereka juga jadikan dalil, di antaranya sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah faman taraka faqad kafara. Rasul pernah mengatakan perbedaan antara kita dengan orang musyrikin adalah meninggalkan sholat atau sholat. Barang siapa meninggalkan sholat, maka dia kafir. Ini kata pendapat pertama, bahwasanya yang meninggalkan sholat berarti dia kafir sesuai dengan sabda Rasul SAW tadi. Ini pendapat yang pertama dengan dalilnya. Dan masih banyak dari dalil yang lainnya. Kemudian al-qaul tsani, pendapat yang kedua, zahabal fariqus tsani minal qailina bi qatli tariqis shalat kasalan ila anna yuqtal haddan la kufran. Pendapat pertama mengatakan bahwasanya orang yang meninggalkan salat dia berhak untuk dibunuh. Dibunuh oleh pemimpin kaum muslimin, namun tidak dikarenakan kemurtadannya.
Bukan karena kemurtadan, namun karena dosa-dosanya tersebut. Sebagaimana pelaku yang membunuh orang mukmin, dia dibunuh, bukan karena dia murtad. Sebagaimana juga sebagian hukum bunuh tidak untuk orang yang murtad, namun untuk mereka yang melakukan dosa besar selainnya di bawah kemurtadan. Wa mimman qala bihadzal qaul an Imam Malik. Di antara ulama aslaf yang berpendapat sepertinya adalah Imam Malik rahimahullah taala. Wa qala Ibnu Battah hadar riwayat, dan juga Ibnu Battah wa raja Ibnu Qudamah fil Mughni hadzal qaul, dan juga ucapan ini dirajihkan oleh Imam Ibnu Qudamah rahimahullah. Wa qala huwa ikhtiyar aktsar fuqaha, dan Ibnu Qudamah mengatakan inilah pendapat yang banyak dipakai oleh para fuqaha ahli fikih. Kemudian wa hadhihi riwayatul masyhurah an Syafi'i rahimahullah wa hiya mu'tamaratu fi madhhabi, dan inilah ucapan atau pendapat Imam Syafi'i rahimahullah yang masyhur di dalam mazhab beliau. Yaitu beliau lebih condong kepada pendapat yang tidak mengatakan orang itu murtad dari Islam, tidak murtad dari Islam dikarenakan meninggalkan sholat yang wajib. Dari mereka juga banyak dari Al-Quran dan Sunnah atau dari ucapan para sahabat. Di antaranya di dalam Sahih Bukhari ada sebuah hadis yang mana Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan semua pelaku dosa dari api neraka, sampai-sampai dikatakan orang tersebut lam ya'mal khairan qat. Orang itu dikeluarkan dari api neraka meskipun orang itu tidak pernah berbuat amal yang baik sama sekali. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang tidak mau melakukan sholat meskipun dia meyakini kewajibannya, orang itu dimasukkan dalam api neraka, namun tidak kekal. Apa maksudnya? Orang itu tidak kafir, tidak murtad. Kalau murtad, tidak mungkin dia keluar dari api neraka. Dan masih banyak dalil-dalil yang lain. Dan juga ini pendapat ulama yang ada sampai sekarang zaman ini. Perbedaan pendapat sejak salaf sampai saat ini. Kalau kita lihat Syekh Abdul Aziz bin Baz, mufti Saudi Arabia, dan juga para ulama-ulama Saudi Arabia, mereka lebih condong kepada pendapat yang mengatakan pelaku yang meninggalkan sholat kafir murtad dari al-Islam. Adapun Syekh Albani rahimahullah taala beserta para murid beliau, mereka tidak mengkafirkan pelaku yang meninggalkan sholat. Dengan syarat orang itu masih meyakini kewajiban sholat tersebut. Intinya sekali lagi ini adalah khilaf al-ijtihadi para ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang tidak boleh dijadikan sebagai bahan untuk perpecahan. Dan kita jelaskan tidak semua perselisihan itu menjadikan kita berpecah belah, menjadikan kita saling keras-kerasan dalam masalah ijtihad atau ijtihadnya para ulama tersebut. Qala Syafi'i rahimahullah, Imam Syafi'i berkata, man taraka sholatal maktubata mimman dakhala fil Islam ila lahu lima la tusalli. Kalau ada orang yang meninggalkan salat yang wajib sedangkan dia mengaku sebagai orang muslim, maka ditanya dahulu, mengapa engkau tidak sholat? Fa in dzakara nisyana qulna faqal idza dzakarta. Kalau orang itu ditanya, kenapa kau enggak sholat? Dia mengatakan, aku lupa. Maka dikatakan, sholatlah sekarang jika engkau sudah ingat. Ini merupakan salah satu tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengatakan, man nasiya sholat atau man nama anis sholat au nasiyaha fal yusalliha idza zakarha. Kata Rasulullah, apabila orang itu lupa atau ketiduran dari sholatnya, maka sholatlah ketika dia sudah ingat, meskipun sudah keluar waktunya. Misalnya karena mungkin ada udzur, dia tidak bisa bangun tepat pada waktu subuh, sedangkan dia bangunnya jam 7 misalnya, itu bukan suatu kebiasaan dia. Lain dengan suatu yang biasa ini suatu yang sangat tercela. Adapun kalau tidak sengaja ketiduran sampai umur jam 6 pagi sudah matahari terbit, maka kata Rasulullah, sholat pada waktunya. Sholat pada waktu dia ingat, tidak ada larangan pada waktu itu. Karena apa? Dia ada udzur. Demikian pula dia lupa. Karena suatu hal dia lupa, maka dia sholat pada waktu dia ingat. Ini adalah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, saya cukup sekian. Salam kita pada pertemuan akan datang. Wa akhu da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.